Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus, yang Engkau janjikan, ketika pemberitaan Injil dilakukan, Engkau bekerja, menarik orang datang kepada Bapa. Itulah yang sungguh kami tunggu, supaya sungguh dalam bagi kami, Injil itu yang menyelamatkan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu juga yang hina, Engkau yang memakai dan memberkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali ini saya bawa sekolah minggu dewasa ini. Mari kita membuka dari Markus pasal 16. Tapi ini sebenarnya bukan penginjilan, tapi enggak apa-apa. Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Tema kita, pergilah beritakan Injil. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Sudah dapat? Iya. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihatnya. Telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 bersama-sama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita lihat warta kita. Di sana saya sudah buat pengantarnya. Injil adalah tentang Yesus. Fakta sejarah tentang ini kekurangan satu kata. Tentang kehidupan, kematian Yesus dan kebangkitannya sangat penting. Fakta ini bisa ditemukan di dalam Alkitab dan sejarah Kerajaan Roma. Dalam nats ini kita akan mempelajari tentang kepada siapa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dan perintahnya yang terakhir sebelum dia berangkat ke
sorga. Ya, mari kita melihat kepada pertanyaan ini ya. Yang pertama, kepada siapakah sajakah Yesus menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitannya? Jadi ada 40 hari dia menampakkan diri setelah kebangkitannya ya. Kepada siapa? Iya, kita tahu bahwa tidak semua juga ditulis di kitab Markus ini. Ya, itulah sebabnya Injil itu ada 4, namun isinya 1 tentang Tuhan Yesus dari berbagai sisi dan saling melengkapi, sehingga kalau kita tidak menemukan di satu bagian, mungkin kita bisa melihat lagi di bagian yang lain. Ya, karena sama seperti kalau terjadi kecelakaan, ada 5 orang saksi mata, 5 orang itu akan bercerita apa yang mereka lihat. Dan apa yang mereka nyatakan belum tentu persis sama, karena yang ini melihat dari sini, yang sana melihat dari sana, seperti itu ya. Iya, tapi tidak ada yang salah di antara mereka. Iya, mereka semua menceritakan apa yang mereka lihat. Iya, dan ini kalau dikumpulkan ya, maka itulah keseluruhan yang bisa disaksikan. Ya, jadi kepada siapa saja? Mari kita kembali lihat nats ini tadi. Pada ayat yang ke-9 tadi ada di sini disebut nama Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi berarti Maria Magdalena ini mantan orang yang dikuasai oleh roh jahat. Tapi dia sudah lepas, sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan kepadanya lah ya, Yesus salah satu ya, kepadanya Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Lalu kita lihat yang berikutnya ya, kita lihat tadi di sini dia bercerita ya apa yang telah dilihatnya kepada orang yang bersama-sama dengan dia, berarti terhadap murid-murid dan orang-orang lain yang sering-sering berkumpul dengan Tuhan Yesus. Tapi reaksi mereka tadi adalah sekalipun perempuan itu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, mereka tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 orang. Ini kalau di bagian lain Alkitab kepada 2 orang yang berjalan keluar kota, ke kota Emmaus. Ya, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Yesus menceritakan perjanjian lama kepada mereka. Yesus menceritakan ya apa yang terjadi, ya, bagaimana Yesus sendiri menggenapkan apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Walaupun mereka berjalan bersama, sepertinya ada suatu selubung membuat mereka tidak bisa mengenal dia. Ya, sehingga ya mereka tidak tahu yang bercakap-cakap dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya kadang saya pikir seperti apa sih tubuh kebangkitan itu sehingga pangling atau mereka sedang terlalu berduka sehingga mereka nggak bisa lihat wajah Yesus pun kali ya. Iya, karena kita pun kalau sedang berkabung berduka, tak nggak kita nampak lagi nih orang lewat pun ya. Iya, nggak nampak lagi jelas siapa saja yang ada di situ gitu. Mengapa? Terlalu fokus kepada apa yang ada dalam pikiran kita. Padahal orangnya hadir. Dan dia sedang menjelaskan. Tapi mereka tidak melihat. Melihat tapi tidak melihat. Kayak mana itu ya? Matanya terbuka tapi secara rohani mereka tidak melihat bahwa Yesus hadir di sana. Baru setelah tiba di kota Emmaus, di sini tidak terlalu lengkap ya. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Lalu Yesus di situ memberkati roti. Ya, disitulah mata mereka ya, enggak lagi kepada masalahnya Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi kemana mata mereka? Sudah melihat Yesus yang hadir di situ. Tapi pada waktu itu juga Yesus sudah pergi. Iya, artinya Yesus sudah tidak hadir bersama-sama dengan mereka. Dan 2 orang ini kembali lagi, bayangkan gitu jauhnya jarak antara Yerusalem ke Emmaus. Balik lagi untuk ceritakan kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang dekat dengan Yesus yang berada di Yerusalem. Berarti 2 kali loh.
Tapi murid ini kayak mana? Nggak percaya juga. Iya, Maria Magdalena sudah cerita, 2 orang yang di jalan ke Emmaus ini sudah cerita. Ya, jadi mungkin banyak orang kayak gini juga ya, sudah ceritakan. Belum juga bisa melihat, belum terbuka ya matanya untuk melihat. Mungkin terlalu pepat beban yang sedang dipikirkannya. Ada di sini bebannya berat ini. Bisanya kamu hari ini mendengar ini atau mendengar tapi tidak mendengar? Iya, saya harap bisa mendengar dan mendengar ya. Mendengar dan mendengarkan, masuk gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi, ini kan sebagian saja ini ya. Ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yang tak percaya tadi. Kepada mereka lah Yesus akhirnya menampakkan diri. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Iya, jadi kapan orang ini percaya ini? Disampaikan orang dia nggak percaya. Disampaikan 2 orang di jalan menuju Emmaus juga belum percaya. Terpaksa bagaimana? Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka percaya. Kita percaya bagaimana sejarahnya ya? Perlu Yesus menampakkan diri gitu? Iman kita lahir dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Siapa di sini melihat Yesus dalam penglihatan maka percaya? Angkat tangan dulu. Adakah? Dia ada penampakan gitu ya. Yesus sehingga dia percaya. Enggak ada. Jadi enggak ada kita seperti Paulus ya. Ditemui di jalan menuju Damsik. Lalu mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Saulus melihat wajah Yesus juga ya? Enggak, dia hanya melihat apa? Cahaya. Lalu dia mendengar apa? Suara yang bertanya kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bagaimana Saulus menjadi percaya? Mendengar suara itu. Padahal karena cahaya itu begitu berkilau, matanya akhirnya buta. Aku nggak tahu itu Tuhan yang membuat dia buta atau iblis membuat dia buta supaya dia tidak percaya. Tapi besar kemungkinan ya bahwa itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, bukan besar kemungkinan. Faktanya diizinkan matanya tidak melihat. Ya, tapi matanya tidak melihat itu hanya sementara ya. Karena setelah dia sampai di Damsik, Tuhan mengutus ya Barnabas untuk mendoakan dia dan akhirnya matanya bisa melihat. Jadi kita berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi kepada mereka dinyatakan ini. Dan saya memperhatikan ini ya, enggak ada Yesus menampakkan diri kepada yang tak percaya. Karena perempuan ini tadi sudah lepas dari 7 setannya. 2 orang yang ke Emmaus itu memang 2 murid. Dari mungkin dari antara 70 murid, bukan dari murid yang ke-11. Ya. Jadi Tuhan tidak menampakkan diri secara lebih nyata kepada orang yang enggak percaya loh. Orang yang percaya yang akan makin melihat dan makin melihat. Sehingga bagi kita yang sudah percaya menerima Yesus, makin benderanglah bagi kita. Siapa Yesus itu? Sehingga kita tidak ada lagi kesangsian akan dia. Ya, tidak ada lagi kesangsian. Apapun kata orang, kata dunia, kata siapapun. Kita tahu dia adalah yang datang dari Allah. Ya, dan lewat hidupnya kita juga diyakinkan. Ya, bahwa dari perkataannya yang genap, dari segala pekerjaannya, perbuatannya, genaplah nampak siapa dia. Bahwa dia bukan saja manusia, tetapi dialah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia bisa hidup tanpa salah selama hidup di dunia ini?
siapakah orang yang tak pernah salah? Iya, Nabi Musa itu besar, dikagumi, kita salut melihat dia memimpin jutaan orang. Ya, tetapi dia juga pernah salah. Ketika Tuhan menyuruh dia memukul, berseru kepada batu itu di Bilangan 21, dia memukulnya. Jadi ini kan sikitnya cuman, tapi sikit itu kan adalah ketidaktaatan. Elia hebat, ya kan? Bagaimana dia mempersembahkan korban? Api turun dari langit membakar korban persembahannya, tanda dia berkenan kepada Allah. Tapi korban-korban nabi-nabi palsu yang lain itu yang begitu banyak jumlahnya. Sekalipun yang disembah mereka dewa api, apinya nggak turun. Iya, jadi di situ kita melihat ya. Tapi ketika Izebel mengancam bahwa besok Elia tidak akan hidup gitu ya, apa yang terjadi? Larilah dia. Pergilah dia ke gua-gua sana. Lalu di situ apa doanya? Biarlah aku mati Tuhan. Nah, coba. Iya kan. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan ini bukan orang-orang yang sempurna ya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan tidak membuang murid-murid ini tadi. Walaupun Tuhan tadi mencela kedegilan hati mereka, susahnya mereka percaya. Kita melihat Tuhan tidak membuang. Saya senang dengan Matius pasal 28 itu. Kepada yang ragu-ragu itu Tuhan bilang apa? Ya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Tuhan tidak membuang orang yang ragu-ragu. Tuhan tidak membuang orang murid-murid ini tadi karena mereka tidak percaya. Tapi Tuhan berusaha meyakinkan mereka. Apakah itu dengan menampakkan diri seperti ini tadi, ataukah dia berbicara ya sebagaimana di dalam Matius 28 itu. Yesus berbicara, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Dan setelah itu meyakinkan yang ragu-ragu ini. Setelah yang ragu-ragu ini yakin, baru keluar perintah. Ya, hanya orang inikah yang kepadanya Yesus menyatakan diri? Tentu tidak ya. Kepada murid-murid itu juga berulang kali. Iya, di Danau Tiberias dia menyatakan diri lagi kepada murid-murid itu. Kepada Petrus Tuhan menyatakan diri, sehingga Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, ya akhirnya tahu bahwa dia tidak dibuang, ya dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan malah mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai cara Tuhan buat untuk meyakinkan. Ya, bukan saja kehidupannya yang tanpa dosa, kematiannya. Dia juga meyakinkan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena fakta kebangkitannya sungguh penting. 1 Korintus berkata bahwa tanpa kebangkitan iman sia-sia. Iya, jadi sangat penting kebangkitan ini. Sangat penting bukti-bukti siapa yang melihat dia bahwa dia benar-benar telah bangkit. Mari kita sebentar melihat kepada 1 Korintus 15 itu ya. Ayat yang ke-5 sampai 8. Ini tadi dikasih tanda karena nanti kita akan kembali ke sana. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5. Ini sudah sering kita baca. Berharap setiap orang boleh menghafalnya dengan baik. Ayat yang ke-5. Saya bacakan ayat 5 sampai 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai firman ini dituliskan. Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Saya baca juga ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini perkataan Paulus. Jadi kita melihat ada 500 saudara sekaligus. Ya, inilah yang lama saya mencarinya. Di mana itu ya? Ya, tidak mungkin di Yerusalem, karena Yerusalem dalam keadaan pada waktu itu tidak baik. Mengapa? Karena orang mencari-cari ya murid-murid Yesus untuk ditangkap. Iya, itulah sebabnya Yesus berkata, pergilah ke Galilea. Iya, jadi kemungkinan besar ini di Galilea ya, bahwa di sanalah orang-orang 500 saudara sekaligus ini. Bukan murid-murid saja, tapi orang-orang percaya dari daerah Galilea dan orang-orang lain yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Inilah orang percaya yang ditinggalkan oleh Yesus di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pikir-pikir, kalau mau menginjili seluruh dunia, mengapa hanya segitu saja gitu ya? Dipercayakan kepada 11 orang, dipercayakan kepada 70 orang, dan 500 orang yang percaya, yang Tuhan memperlihatkan diri kepadanya. Bukankah kalau lebih banyak tadi, ya lebih baik begitu. Tapi kita melihat Yesus bekerja dari dari jumlah yang kecil, mempercayakan tanggung jawab yang besar, ya, untuk apa? Untuk menginjili segala makhluk. Segala makhluk tentu manusia, tidak termasuk ayam ya, tidak termasuk penguin atau burung. Karena ayat berikutnya di ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa tidak percaya tidak diselamatkan, tetap dihukum. Penguin gak mungkin percaya, ya, karena dia bukan manusia. Jadi kalau dikatakan ini semua makhluk, itu berbicara tentang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Saya ingin kita membaca satu ayat lagi dari 1 Korintus 1 Korintus 15 ini saya agak 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Saya pikir ayat ini sangat penting walaupun tadi saya tidak tulis. 2 Korintus 4 ayat 7. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iya. Harta ini, apa itu harta itu? Yesus tadi, Injil tadi yang sudah diterima oleh Paulus, itu ditempatkan dalam bejana tanah liat. Siapa maksudnya bejana tanah liat? Orang-orang percaya tadi cuma kayak bejana tanah liat, lemah, mudah pecah, mudah retak. Tapi dalam bejana tanah liat itulah ditaruh harta yang terindah itu. Kalau kita bandingkan ya tanah liat dengan harta yang berharga atau mahal, itu enggak cocok tempatnya kan? Apakah merasa cocok Yesus tinggal di dalam kita? Apakah merasa cocok Yesus yang begitu berharganya, ya, yang telah hidup tanpa dosa, yang telah mati untuk mengampuni, yang telah bangkit dari antara orang mati, cocokkah dia hidup di dalam kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau barang berharga kita cari lemari yang kuat biar bisa disimpan di situ. Tapi Yesus, ya, itu diberikan untuk kita tinggal dalam bejana tanah liat yang seperti kita ini. Dan untuk ya kitalah, untuk orang percayalah amanat itu diberikan. Makanya Paulus berkata, kalau kami
melakukan semuanya itu bukan karena kekuatan kami. Itu semata-mata karena kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah. Kalau saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya, itu dikatakan semata-mata kemurahan Tuhan. Kemurahan itu dia terjemahkan di sana dengan the mercy of God. Mercy itu belas kasihan. Jadi belas kasihan Tuhan saja kalau kita bisa menjadi percaya. Dan belas kasihan Tuhan juga kalau bisa kita bejana yang seperti tanah liat yang lemah dan rapuh tadi dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perintahnya yang terakhir. Mari kita lihat pertanyaan yang kedua. Ini merupakan perintah yang terakhir. Kembali kita ke Markus tadi. Mari kita lihat ayat yang kedua, ayat yang ke-15. Iya, ini mungkin sudah hafal, tapi mari kita baca ulang 15-16 bersama-sama ya. 1, 2, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini kalimat yang boleh kita memilih atau tidak? Bolehkah ini ada pilihan? Loh, enggak ada orang sini. Kata pergilah itu kalimat apa? Perintah. Kalau perintah bisakah tidak dilakukan? Ya, enggak bisa ya. Apalagi yang memerintah siapa? Tuhan sendiri, raja di atas segala raja. Dia memerintah. Bisa enggak dilakukan? Enggak bisa. Apa perintahnya? Pergilah. Pergi kemana? Ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Kepada siapa tadi? Kepada manusia. Bukan kepada pohon-pohon. Ya. Siapa yang percaya? Kenapa ditambah kata dibaptis? Bukankah kalau percaya saja selamat? Karena baptisan adalah lambang proklamasi iman. Di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, di hadapan orang-orang percaya. Dan di hadapan orang tidak percaya juga ada pertanggungjawaban. Bahwa kepada Yesus ini aku percaya. Jadi harus ada proklamasi, nggak bisa juga percaya ini aku percayanya aku, diam-diam di hatiku gitu kan. Nggak pernah mau memproklamasikan imannya, nggak pernah mau menyatakan imannya. Ini tanda tanya besar ini. Itulah sebabnya di GKMI ada baptisan orang percaya, bukan baptisan yang tidak percaya. Yang tidak percaya nggak bisa dibaptis. Karena dia nggak bisa memproklamirkan imannya. Ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan yang lain. Ya, jadi harus yang memang percaya yang dibaptis. Baptisan itu ya harus diikuti. Percaya itu harus diikuti dengan proklamasinya. Yang secara publik gitu ya, dia mengakui imannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Pergilah, bukan kalimat pilihan. Pergi, kemana pergi? Iya, kalau Kisah Para Rasul berkata, apa katanya? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di mana lagi? Judea, Samaria, kemana lagi? Ke ujung bumi. Ini bukan tahap-tahapan ya, bukan. Artinya inilah sasaran daripada tempat Injil tadi diberitakan. Bagi mereka yang menerima Roh Kudus di Yerusalem, kota itulah menjadi Yerusalemnya, Judeanya, lingkaran sekitarnya. Samaria kepada orang lain yang walaupun masih wilayah yang sama, tapi sukunya sudah campur-campur. Dan ujung bumi adalah suku-suku yang benar-benar berbeda dengan suku mereka. Jadi Tuhan memberikan perintah ini kepada orang percaya. Supaya Injil ini diberitakan kepada sesuku kita yang sekampung atau segang dengan kita,
atau se-RT dengan kita, baru suku kita, tetapi lebih luas dia di Judea, ke daerah yang lain, ya baru ke suku-suku yang campuran mungkin, ya suku Karo dengan suku yang lain atau suku Batak dengan suku lain, baru terakhir ujung bumi adalah orang-orang yang sungguh sama sekali tidak sama budaya kita dengan dia. Jadi tidak bisa pilih. Tidak bisa kita bilang, udahlah aku sama orang Karo saja. Kepada siapa saja Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Kita harus ceritakan mengapa. Mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Karena dunia tanpa Yesus, tanpa harapan. Karena dunia tanpa Yesus akan dihukum. Mengapa ini penting? Karena ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan, memindahkan manusia dari neraka ke surga. Ini satu-satunya yang dapat memindahkan manusia dari kegelapan dosa, kegelapan iblis, ya, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, kerajaan terang. Ya, enggak ada yang lain, enggak ada yang lain. Jadi mengapa ini diulang-ulang? Injil, 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 Yesus, Yesus, Yesus. Karena tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan. Dan Tuhan mengasihi segala makhluk manusia dari segala suku bangsa. Allah mengasihinya. Allah mati bukan untuk orang Yahudi saja atau untuk orang Batak saja yang sudah dengar firman Tuhan 100 tahun lebih. Tapi dia mati untuk manusia. Dia mewakili manusia, solidaritas manusia. Dia mengorbankan dirinya bagi manusia, sehingga siapapun manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Iya, akan diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya tapi dibaptis juga dia? Dikatakan tadi di sini, siapa yang tidak percaya pasti apa? Dihukum. Tapi ada surat baptisnya. Enggak bisa surat baptis itu dibawa ke pintu sorga. Enggak bisa dibilang, oh ini ada surat baptisku. Iya, ada seseorang yang bilang sama saya gini, kayak mananya kempu saya itu, kenapa rupanya, aku bilang, enggak, belum menikah dia bu, kayak mana itu, tapi ada surat nikahnya, aku bilang ada. Ada surat nikahnya tapi dia tak pernah dipasu-pasu. Kurasa surat nikahnya itu kayak mana? Dibeli kali ya. Pendeta zaman ini banyak gila. Bukan melayani Tuhan, tapi melayani tukanya dengan uang. Masa orang bisa dapat surat nikah tanpa pemberkatan nikah, coba. Kayak mana itu? Inilah fakta zaman kita ini. Kita tolak orang di sini pergi ke tempat lain. Lalu kemudian belinya surat kawinnya. Iya, lalu dia bilang kami sudah menikah. Pernah di hadapan umum bersaksi apa semua? Enggak ada. Di hadapan umumkah dia diberkati? Enggak, di kantor pendeta. Iya, kayak mana itu ya? Saudara-saudara, begitu juga ini tadi. Bisa saja dia dibaptis memang betul-betul di hadapan umum. Tapi bisa saja imannya belum benar. Imannya belum pas. Mengapa dia dibaptis? Supaya bisa kawin. Siapa di sini mama ini dulu dibaptis hanya supaya bisa kawin? Pasti ada. Karena kalau enggak dibaptis enggak boleh diberkati kan? Ya sudahlah baptis ayo. Supaya apa? Supaya bisa nanti dipasu-pasu. Tapi apakah imannya sudah benar? Belum. Makanya dibaptis pun tanpa ya benar-benar pertobatan yang sejati, iman yang sejati, tetap akan dihukum. Ya, mari kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apakah kelengkapan yang Tuhan berikan kepada orang percaya dalam memberitakan Injil? Jadi di sini kita lihat Tuhan tidak menyuruh orang itu lalu tanpa memberikan perlengkapan. Bukan pergi-pergi saja, bukan. Tapi ada di sini janji Tuhan. Mari kita lihat janji Tuhan ayat 17.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Inilah penyertaan Tuhan. Apa itu? Tanda-tanda yang menyertai. Jadi Injil harus diberitakan, Tuhan akan menyertai dengan perbuatannya, dengan tanda-tanda. Apa tadi tanda-tandanya? Ketika Injil diberitakan, ketika ada orang kerasukan, bukan harus pendeta dipanggil. Kalau saudara percaya, saudara pun bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Iya. Jadi bukan hak privilege ya, hak istimewa para pendeta atau para penatua untuk mengusir setan. Itu hak istimewa ataupun tanda yang diteguhkan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya yang memberitakan Injil kepada siapa tadi? Kepada segala makhluk, kepada manusia yang lain. Pernahkah kamu mengusir setan? Angkat tangan juga, siapa yang pernah mengusir setan selain Pak Bangun? Iya, ada beberapa tangan terangkat. Setannya keluar atau saudara yang lari? Iya, kemana? Iya, setannya harusnya keluar ya kan? Bukan saudara yang terbirit-birit seperti anak skewa kan? Karena anak skewa itu kan dia yang mengusir setan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bukan demi nama Yesus yang dia sudah percayai, yang sudah dia terima. Maka setan itu yang menggagahi dia lewat orang yang dilayaninya itu. Dan mereka luka-luka dan terpaksa lari. Memalukan sekali ya, pakai nama Yesus. Tapi kita melihat di sini, mengapa diizinkan seperti itu? Supaya mereka tahu, mereka hanya menyebut nama itu, tetapi Yesus itu tidak hidup di dalam mereka. Tidak tidak tinggal di dalam mereka. Saya masih ingat masa lalu ya, waktu masih dulu sering mengusir setan gitu ya. Ada orang yang pergi gitu dengan tim. Ya, saya diajak oleh tim ini. Ya, saya pikir kalau tim ini mengajak berarti mereka orang percaya. Seperti itu. Iya, jadi okelah saya ikut. Tapi kalian yang akan, artinya di depan saya berdoa, saya menemani gitu. Iya, tapi ketika mereka mengusir setannya, setan itu malah mencekek yang mengusir itu. Cekeknya dia. Untung saya buka mata. Iya, jadi saya lihat, wah ini malah cekek yang ini gitu kan. Jadi akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lepas gitu. Tangannya itu lepas gitu. Tapi disitulah saya tahu orang ini belum memiliki Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini tadi tidak digenapkan. Ya, kalau kita takut kan bisa kita minta kepada Tuhan supaya meneguhkan iman kita. Karena ini firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakannya itu pasti. Saya ingat pertama kali saya usir setan ya, saya takut, gemeteran saya. Pertama kali udah berapa puluh tahun yang lalu, tahun 81 ya, atau sekitar itulah. Saya ingat itu teman saya mengajar dulu, dia kerasukan. Lalu saya sendirian, nggak ada teman pendoa syafaat gitu, nggak ada orang lain. Dan saya ke situ juga nggak ada rencana secara khusus untuk pelayanan. Cuma kalau saya singgah di rumahnya, ya saya mau supaya cerita Yesus sama dia. Tapi nggak ada istilahnya menyiapkan diri untuk ngusir setan gitu, nggak ada. Jadi waktu dia kerasukan, saya bingung apa yang harus dilakukan. Saya ingat tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Iya, akhirnya saya berdoa. Tapi karena saking takutnya, sebelum berdoa nyanyi kita, aku bilang, dia mana bisa nyanyi, dia dirasuk. Sama siapa nyanyi? Ya nyanyilah saya sendiri. Iya, Yesus disalib bagiku. Karena Yesus
salib kisah salib itu paling takut setan, itu yang saya ingat. Jadi Yesus disalib bagiku, tambah teguh hati saya. Ya, akhirnya setelah itu saya usir dan setannya itu keluar gitu. Saya terheran-heran, kok keluar ya gitu. Lucu kali, padahal firman Tuhan sudah bilang, ketika Tuhan melepaskan saya malah bingung coba. Kayak manalah itu. Iya, tapi disitulah saya melihat betapa saya tidak memegang teguh firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Disitulah saya pertama kali melihat bahwa memang setan itu pergi. Dulu saya pikir Yesus saja yang bisa buat gitu. Atau murid-muridnya langsung saja yang bisa melakukan seperti itu. Tapi setelah hari itu saya tahu, tidak. Firman Tuhan ini benar bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kalau ada orang nanti kerasukan di sebelah rumah, ya nggak usah ambil air putih ya kan. Ya nggak usah pula ada seperti kata Mas Pari dulu cerita dia pakai minyak babi gitu kan. Ya, karena katanya setannya itu dengan minyak babi. Nah, itu bukan Alkitabiah. Firman Tuhan berkata tanda-tanda inilah kelengkapan yang Tuhan berikan. Apalagi? Mari kita lihat tadi di sini mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang baru bagi mereka. Ini yang diartikan orang banyak glosolalia ya, bahasa roh. Tapi kalau kita melihat ketika Roh Kudus dicurahkan ya pada hari Pentakosta ya, Petrus berkhotbah dalam satu bahasa, entah bahasa apa, aku pun gak tahu. Kurasa dia berbicara dalam bahasanya sendiri. Tetapi semua orang mendengarnya karena pada waktu itu hari Paskah dari segala wilayah, bahkan dari Ethiopia, dari mana-mana orang datang. Dan orang itu mendengar Petrus berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Inilah yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Jadi ketika orang Libya mendengarnya, Petrus ini kok ngomong bahasa Libya gitu ya. Ketika orang Ethiopia mendengarnya, kok dia bicara bahasa Ethiopia gitu. Inilah yang dikaruniakan oleh Tuhan pada hari Pentakosta. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh orang itu harus suatu bahasa yang tidak dimengerti. Enggak. Bahkan kalau kita berbicara tentang karunia bahasa roh pun itu bahasa yang harus ada yang menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya nggak boleh diucapkan di depan jemaat. Iya, jadi kalau ada orang berbahasa roh kalau menurut Korintus itu harus ada yang bisa menerjemahkannya. Makanya pernah ada orang merekam bahasa roh seperti itu lalu mencari di bahasa mana di dunia ini bahasa itu. Lalu ketika ditemukan diterjemahkan, ya terjemahannya adalah terkutuklah Yesus. Kan berarti itu bukan bahasa roh. Karena bahasa yang diucapkan pasti mewakili salah satu bahasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan kedua, ya arti yang kedua dari hal ini adalah bahasa baru. Ya bagaimana sih hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan? Bahasa kita bahasa apa? Iya bahasa yang kotor, bahasa najis bibir seperti Yesaya, seperti itu ya. Bahasa-bahasa yang tidak membangun, tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang sudah ya disertai oleh Tuhan, tak mungkin kan keluar lagi dari mulutnya perkataan-perkataan yang lama itu. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang najis, ya kebun binatang segala macam keluar lagi. Padahal kepadanya sudah dikaruniakan bahasa yang baru. Sebenarnya bahasa itu dalam arti yang lainnya adalah cara hidup yang baru. Bukan komunikasi alat saja, tapi the way of life, the new way of life. Jadi orang yang benar-benar ya Tuhan sertai itu, way of life-nya itu pasti baru. Tidak mungkin sama seperti dulu. Kalau dulu kan selalu menipu ya, gak mungkin terus menipu. Kalau dulu terus berbohong, gak mungkin terus berbohong. Tak mungkin terus mencuri, tak mungkin terus berkata-kata yang tidak sopan ya, berkata-kata yang kasar seperti itu.
Tuhan memberikan bahasa way of life yang baru. Ya. Yang ketiga, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Iya, jadi ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Tapi bukan berarti aku udah percaya, mari ku cari dulu ular zebra gitu ya. Ular apa itu? Yang kobra kok zebra. Ular kobra ya. Salah nama ularnya. Iya, iya. Karena Tuhan bilang kayak gitu, maka ku tangkaplah ular kok apa tadi? Kobra. Pasti mati saudara, dipatuk. Karena apa? Karena itu namanya apa? Mencobai Allah. Iya. Jadi maksudnya ini apa? Kalau kita dalam memberitakan Injil, ya maka orang misalnya merencanakan yang jahat ya. Ya, entah melepaskan ular pun atau melepaskan kuasa-kuasa yang lain ya. Maka ada perlindungan Tuhan. Ya, saya ingat ke kampung Pak Bangun dulu tahun berapa itu. Ketika kami muda lah. Ya, kampungnya itu gelapnya luar biasa. Orang minum di kedai pun takut, bisa nanti bengkak. Iya, bisa nanti tiba-tiba sakit atau mati gitu. Tapi saya di situ melihat perlindungan Tuhan. Sekalipun di kampung itu angin kencang datang sampai apa namanya ya pohon cengkeh itu dulu menari-nari loh begini. Ya, itulah pekerjaan kegelapan di daerah itu ketika awal-awal dulu penginjilan ke sana. Saudara-saudara, perlindungan Tuhan itu sungguh nyata. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu takut. Ketika dulu kita masih ada pelayanan di Pancur Batu waktu almarhum Susan masih hidup ya, dan Mama Andre masih hidup sampai sekarang sama Bapak Andre ya, sama Bapak Samuel. Di situ dulu kan anaknya entah siapa dulu itu kan mencoba juga dia. Dia selalu kalau naik apa kereta gitu datang setan itu dia lihat kecelakaan nanti dia itu. Pernah sekali dia jatuh lalu datang dia kemari. Kenapa kau jatuh? Kulihat tadi setan gitulah. Ya perempuan, ya karena memang dia ada kuasa gelap diberikan kepada dia, kuasa menaklukkan perempuan. Jadi selalu dilihat dia perempuan dan apa yang dilihatnya itu adalah kegelapan yang membawa dia kepada kematian. Jadi saya bawa anak-anak gadis ini dulu ke sana melayani. Dicobanya anak gadis ini, dibukanya apa namanya dompetnya, dalamnya ada isinya. Biasanya kalau ngomong saja dia pun sudah lengket perempuan sama dia. Ini sudah merokok pun dia, saya tak tahu ritual apa saja yang dilakukannya di kamar. Dia keluar sengaja buat begini, maksudnya supaya anak-anak pemuda yang saya bawa ini kena gitu. Satu pun gak ada yang kena. Iya, disitulah saya lihat genap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mantra, guna-guna, tenung apapun itu tidak mempan bagi orang yang percaya. Iya. Tidak mempan bagi orang yang percaya. Jadi ada perlindungan Tuhan. Yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya. Jadi ini kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan bagaimana perintah ini juga ya. Kalau kita lakukan, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda akan ada orang-orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau hari ini? Apakah ini masih berlaku? Saya percaya firman Tuhan ini tetap berlaku. Jadi kalau nggak terjadi lagi inilah yang perlu kita doakan. Mengapa? Perlu kita minta. Kalau saudara mengusir setan-setan yang nggak pergi itu tanda tanya. Mengapa? Ada apa? Lalu bagaimana saudara menggumulkan itu di hadapan Tuhan? Iya, kalau itu nggak pergi, mintalah. Karena ini, iya sebenarnya nggak diminta juga diberi ini, karena ini kelengkapan, penyertaan, bukti penyertaan. Tapi tidak salah juga saya rasa Tuhan nggak terjadi lagi ini, bolehkah saya meminta supaya benar ketika setan itu diusir setannya pergi. Iya, ketika orang sakit ya kita doakan supaya bisa sembuh. Setidaknya walaupun pada zaman Yesus juga tidak semua disembuhkan, adalah orang yang disembuhkan oleh Tuhan.
Saya ingat masa lalu ketika mempraktekkan ini pertama kali terhadap satu orang tua. Ya udah tua, matanya nggak bisa lihat. Kami penginjilan ke daerah Kabung sana dulu, daerah Tanjung Barus ke atas. Iya, jadi kami kan jarang ke sana. Kalau bisa 2 minggu sekali, nggak bisa seminggu sekali pun kadang. Ya jadi Bapak ini setelah dia percaya, dia ingin melihat tujuannya supaya dia bisa baca Alkitab tiap hari. Iya. Dan itulah doa setengah harga, karena saya waktu itu belum mengimani kali kalau saya berdoa orang ini sembuh. Tapi saya doakan, Tuhan orang ini ingin membaca Alkitab. Bukalah matanya yang sudah tua dan sudah enggak terang ini, supaya bisa dia membaca. Kami biasanya kalau ke desa gitu nginap. Pagi-pagi baru pulang. Pagi-pagi dia sudah baca Alkitab. Saya pertama gak yakin gitu. Lalu saya tanya saudaranya, saudaranya, Bapak ini dulu bisa melihat atau tidak? Dia bilang enggak, surat anaknya yang kuliah di Jawa saja enggak bisa dia baca. Selalu dimintakan kepada kami untuk bisa membacanya. Iya, tapi itulah Tuhan meneguhkan sebagaimana yang dia katakan tadi, Bapak itu bisa melihat. Di tengah jalan, kami jalan kaki, enggak ada mobil dulu sampai ke kampungnya itu. Iya, jalan kaki lah, walaupun jauh kali. Seperti itu. Dan Tuhan bilang, mengapa kau tidak percaya? Bukankah aku sudah mengatakannya? Di mana Injil diberitakan, Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda. Iya, saya malu. Tuhan, iya, saya malu kepada Tuhan. Saya bilang, saya tidak menang. Dari situ saya belajar percaya bahwa Tuhan menggenapkan sebagaimana yang Dia katakan. Allah kita tidak berubah, saudara-saudara, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau tidak terjadi lagi tanda-tanda ini, harus kita meneliti ada apa. Itulah sebabnya kita harus terus hidup dalam kekudusan. Ketidakkudusan menghambat juga pekerjaan Tuhan. Iya, itulah sebabnya ketika saya jatuh, saya sangat sedih karena itu bukan saja menyedihkan Tuhan, itu menghambat pekerjaan Tuhan. Dan itu mendatangkan yang tidak baik bukan bagi diri saya saja, bagi orang lain, bagi jemaat, bagi saudara-saudara, karena saya pendeta saudara. Karena itu kami juga harus hidup di dalam kekudusan. Inilah perjuangan terus-menerus kita semua. Pendeta, majelis, orang percaya yang ada di ruangan ini, semua kita harus dikuduskan oleh Tuhan. Tanpa pengudusan tidak akan kita dipakai oleh Tuhan. Ketika dulu kami mengusir setan sering dalam Bible Camp, setan itu mengadu domba lagi. Iya, saya ingat itu, saya lelah. Saya bilang sama Ulin, kamu aja usir setannya, Lin. Saya istirahat sebentar gitu. Ya, waktu itu enggak terpikir untuk berdoa supaya sekali usir langsung pergi gitu. Iya, jadi sempat beberapa waktu karena memang banyak kali pula ratusan yang ada dalam dia. Dan diikuti pula kadang keluar satu setan ada muntahannya gitu. Jadi cukup melelahkan. Saya suruh Ulin dan Ulin bilang, oke, tapi setan ngomong sama dia, apa kau pikir imanmu seperti dia? Jadi kalau ini panahnya ini sampai, ya kan? Ini membuat tidak berkekuatan, lemah. Dan akhirnya nggak bisa. Tapi syukurlah Ulin ini Tuhan ngomong sama dia. Ya, bahwa apa? Kata Tuhan, iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Jadi imanku kecil pun Tuhan menyertai aku, ya, maka dia mengusir setan dengan dasar iman itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ya janji Tuhan, baik atas kuasa kegelapan tadi, kuasa kegelapannya dikalahkan, ya, baik tadi tentang cara hidup benar-benar baru, perkataan yang baru, ya, baik tentang perlindungan Tuhan itu sempurna, dan juga bahwa Tuhan memberikan tadi boleh berdoa untuk orang yang sakit supaya orang yang sakit itu disembuhkan. Iya, jadi bagaimana kalau yang didoakan dia
mati pula dia. Iya, mati itu pun sembuh kok. Tapi itu bentuk kesembuhan yang lain. Jadi tidak semua juga yang kita doakan sehat secara fisik, bisa juga dia akan sehat, seluruhnya sehat. Dia akhirnya pulang ke rumah Tuhan. Waktu saya sudah habis. Baik, saya rasa sudah cukup ini. Mari kita lihat ayat 20 terakhir. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Kalau saudara nggak pernah pergi memberitakan, saudara tidak akan mengalami tanda-tanda yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk orang yang nggak ngapa-ngapain, untuk apa Tuhan teguhkan? Ya, maka untuk orang yang mengerjakannya, Tuhan akan teguhkan. Satu pertanyaan aplikasi saja. Apa yang membuat saudara takut memberitakan Injil? Apa yang membuat takut? Apakah kita tidak percaya ya kepada Tuhan? Apakah kita tidak mau taat dengan perintah Tuhan? Atau apakah kita terlalu mengasihi nyawa kita sehingga kita takut kehilangan sesuatu? Padahal Tuhan berjanji. Apa kata Tuhan tadi? Ya, tidak, perlindungan Tuhan itu sempurna, tidak ada yang akan mendatangkan bahaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing bahwa benar Tuhan Yesus, Engkau telah hidup kudus, Engkau telah mati, tapi Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Semua kuasa telah Engkau kalahkan. Kuasa iblis, kuasa dosa. Tidak ada yang tidak Engkau kalahkan. Semua Engkau letakkan di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau sendiri menyatakannya kepada kami bahwa Engkau memberikan kami Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kami, dan itu sudah terjadi ketika kami menerima Yesus, kami akan menjadi saksi Tuhan bagi semua orang di sekeliling kami, baik suku kami, baik orang yang jauh, baik orang yang dekat, baik suku-suku lain, campuran atau asli memang berbeda dengan kami. Berkatilah kami semua, beri kami iman bahwa tidak ada pemberitaan Injil yang tidak disertai oleh Tuhan. Tidak ada pemberitaan Injil yang tidak diteguhkan oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu, menguatkan kami, berbicara kepada kami sehingga kami tidak takut untuk taat kepada perintah Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.